Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi IPS paket B di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis interaksi sosial antar wilayah yang ada di Indonesia. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial antar wilayah yang ada di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menganalisis dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, interaksi antar wilayah ini terjadi melalui berbagai bentuk hubungan yang membentuk jalinan kehidupan sosial di Indonesia. Berikut adalah analisis mengenai beberapa bentuk interaksi sosial antar wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu interaksi ekonomi. Nah, pada interaksi ekonomi ini ada beberapa interaksi. Yang pertama yaitu interaksi dalam perdagangan antar wilayah. Nah, Indonesia memiliki banyak pulau dan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Nah, interaksi ekonomi antar wilayah sering terjadi melalui perdagangan antar pulau, baik untuk barang kebutuhan pokok, komoditas ekspor, maupun hasil bumi. Nah, misalnya Jawa sebagai pusat ekonomi sering menjalin interaksi dengan daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi. Kalau Kalimantan itu berupa batu bara, kemudian Sumatera kelapa sawit atau karet, kalau Sulawesi itu kopi dan ikan. Nah, kemudian dari segi pembangunan infrastruktur. Nah, interaksi ekonominya yaitu pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah di luar Jawa dengan Jawa. Nah, proyek tol laut, kereta api, dan jalan raya antar provinsi memfasilitasi transportasi barang dan mobilitas masyarakat sehingga mempercepat arus barang dan meningkatkan hubungan ekonomi antar wilayah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ekonomi digital. Nah, dengan kemajuan ekonomi, interaksi ekonomi antar wilayah kini juga terjadi dalam bentuk e-commerce yang memungkinkan produk dari daerah terpencil bisa dijual ke pasar global. Hal ini juga membuka peluang ekonomi bagi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dengan adanya e-commerce. Yang kedua yaitu interaksi budaya. Nah, ini ada pertukaran budaya dan pariwisata. Nah, Indonesia ini kaya akan budaya dan tradisi dengan masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Interaksi sosial antar wilayah terlihat dalam pertukaran budaya yang terjadi melalui seni. Ada seni musik, kuliner, dan adat istiadat. Misalnya festival budaya seperti Bali Art Festival yang menarik wisatawan dari seluruh Indonesia dan dunia, atau keragaman kuliner dari berbagai daerah yang semakin dikenal di seluruh Indonesia. Kemudian migrasi dan perpindahan penduduk. Nah, akibat terjadinya migrasi dari satu wilayah ke wilayah lain juga menjadi bentuk interaksi budaya yang signifikan. Migrasi ini seringkali terjadi karena alasan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Misalnya, banyak orang yang dari luar Jawa yang pindah ke Jawa untuk mencari pekerjaan atau pendidikan dan sebaliknya.
Tapi banyak pula orang Jawa yang merantau keluar Jawa. Hal ini memperkaya budaya antar wilayah dan menciptakan keberagaman budaya dalam satu wilayah. Yang ketiga itu dari interaksi sosial dan politik. Nah, ada interaksi desentralisasi dan otonomi daerah. Ini sejak diberlakukannya desentralisasi, banyak wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi daerah atau kebijakan ini memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang seringkali menimbulkan interaksi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, terkadang perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan pusat bisa menimbulkan ketegangan, namun juga menciptakan dinamika dalam hubungan antar wilayah. Selanjutnya dari gerakan sosial dan aktivisme. Nah, dalam hal ini interaksi sosial antar wilayah bisa dilihat dalam bentuk gerakan sosial atau aktivisme yang melibatkan beberapa wilayah. Misalnya gerakan hak-hak masyarakat adat, terus ada gerakan lingkungan hidup, dan isu-isu sosial lainnya yang melibatkan berbagai daerah di Indonesia. Nah, isu-isu ini seringkali melibatkan interaksi antara kelompok masyarakat dari berbagai wilayah yang memiliki kepentingan bersama. Yang keempat yaitu interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Nah, mobilitas pendidikan banyak pelajar dari berbagai daerah yang melanjutkan pendidikan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, atau Bandung yang merupakan pusat pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena hal ini dapat menciptakan interaksi sosial yang lebih luas antara pelajar dari berbagai daerah, eh, memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan. Yang kedua itu dari sistem pendidikan nasional. Nah, interaksi antar wilayah juga terlihat dalam sistem pendidikan nasional yang berupaya menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada saat ini, pemerintah pusat sering berupaya memberikan bantuan pendidikan bagi daerah-daerah terpencil dan di sisi lain, daerah-daerah juga mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi potensi lokal mereka. Yang kelima yaitu interaksi sosial dalam bidang lingkungan. Ada dua, yaitu dari pemanfaatan sumber daya alam dan isu lingkungan dan konservasi. Nah, dari pemanfaatan sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan interaksi antar wilayah juga terjadi dalam pemanfaatan sumber daya alam ini. Misal, wilayah yang kaya akan minyak dan gas bumi seperti di Sumatera dan Kalimantan menjalin hubungan ekonomi dengan wilayah yang membutuhkan energi untuk industri. Nah, atau daerah penghasil kelapa sawit dan karet menjalin hubungan dengan wilayah yang membutuhkan produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada dari isu lingkungan dan konservasi. Nah, kali ini banyak di berbagai daerah juga sering berinteraksi dalam hal pengelolaan lingkungan dan konservasi alam, seperti upaya melindungi hutan tropis di Sumatera, ada di Kalimantan, dan Papua. Nah, yang menjadi perhatian nasional dan internasional. Nah, pemerintah pusat dan daerah sering berkoordinasi dalam upaya mitigasi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Yang keenam, ada interaksi sosial dalam bidang keamanan. Nah,
Yang keenam ini ada keamanan dan penegakan hukum. Yang kedua ada kerjasama antar provinsi. Nah, ini kalau keamanan dan penegakan hukum, interaksi antar wilayah dalam bidang keamanan yang terjadi dalam hal penanganan masalah keamanan nasional, baik yang melibatkan kelompok teroris, separatisme maupun bencana alam. Nah, kerjasama antara aparat keamanan seperti polisi dan TNI antar wilayah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas negara. Nah, yang kedua yaitu kerjasama antar provinsi. Nah, ini ada isu-isu yang berkaitan dengan keamanan sosial seperti penyelesaian konflik sosial dan etnis di beberapa wilayah. Nah, ini juga melibatkan kerjasama antar wilayah untuk meredakan ketegangan dan memperkuat integrasi sosial. Nah, warga belajar semua, kesimpulan dari materi kali ini adalah interaksi sosial antar wilayah di Indonesia mencakup banyak dimensi dari ekonomi, budaya, pendidikan, hingga politik dan keamanan. Nah, interaksi ini sangat penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menghadapi tantangan seperti ketimpangan pembangunan, perbedaan budaya, dan potensi konflik sosial, Indonesia terus berupaya menciptakan interaksi sosial yang harmonis dan produktif antar wilayah untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan warga belajar bisa memahami mata pelajaran kali ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soal di penilaiannya ya. Saya tutup materi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.